Sahabat setia Gewori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 12 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 20 sampai dengan 24. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu beredar video viral tentang muda-mudi Citayam yang membanjiri stasiun MRT Duku Atas untuk sekedar nongkrong dan mengekspresikan dirinya. Karena di stasiun ini banyak fasilitas publik untuk anak muda, mulai dari tempat main skateboard, dinding mural untuk berekspresi, panggung untuk bernyanyi yang tidak ada di Citayam. Inilah ketimpangan yang terjadi antar kota. Ketimpangan ini baru bicara soal Jabodetabek, belum lagi lintas provinsi dan lintas pulau. Waktu saya pulang ke Jakarta, selesai berkarya dari tanah Papua, saya sedih sekali tiap kali masuk mall. Karena yang seperti ini tidak pernah saya jumpai di tanah Papua. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus menyebut 6 kota. 3 kota orang-orang Yahudi dan 3 kota bangsa asing. 3 kota orang Yahudi dikecam oleh Yesus. Kota-kota ini adalah Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Padahal di kota-kota ini Yesus banyak melakukan mukjizat dan pengajarannya. Lantas, mengapa ketiga kota ini dikecam oleh Yesus? Karena ketiga kota ini tidak bertobat dan tidak percaya kepadanya. Korazim terletak di sebelah barat Daud Danau Genesaret. Betsaida adalah kota asal Petrus, Andreas, dan Filipus. Dan Kapernaum adalah tempat Yesus melakukan banyak karya dan mukjizatnya. Namun penduduk 3 kota ini malah menolak, menganiaya para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Padahal di 3 kota ini Yesus banyak melakukan karya baik, namun penduduk kota ini tetap menutup hati. Inilah yang membuat Yesus mengecam ketiga kota yang degil dan tidak tahu bersyukur. Yesus juga menyebut 3 kota bangsa asing yang dalam perjanjian lama dikutuk Allah. Kota-kota itu adalah Tirus, Sidon, dan Sodom. Kota-kota ini dikutuk Allah karena kebejatan moralnya, tidak percaya Allah dan tidak mau bertobat. Yesus menyebut 3 kota ini untuk membandingkan dengan 3 kota orang Yahudi tadi yang menjadi pusat karyanya. Jika di 3 kota yang dikutuk Allah ini Yesus melakukan karya dan mukjizatnya, maka ketiga kota ini akan bertobat dan pasti akan kembali kepada Allah. Sahabat setia Gewori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengajak kita untuk bermenung. Apakah kita menjadi seperti penduduk di kota-kota yang dikecam oleh Yesus?
yang gak tahu bersyukur atas karya baik Tuhan dan berterima kasih atas segala mukjizat-mukjizat Tuhan yang telah kita alami. Mari kita menjadi pribadi yang bersyukur dan mengungkapkan syukur kita dengan peduli, bersaksi, dan melayani. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.